kita masih gagal untuk menyejahterakan rakyat, tapi luar biasa untuk membuat orang kaya tambah kaya. Kan naik dari 10 jadi 11%. Nah, berapa persen tuh kenaikannya? Kan 10%, bukan 1%. Iya. Sementara UMP naik cuma 2%. Yuk kita bersuara. Abang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beli Pertamax belum? Yes, kemarin. Kemarin, tanggal berapa? Kemarin tanggal 4 ya. Ini ya tanggal 4. Tanggal 4 ya. Langsung full. Full. Terus biasanya full berapa? Mobil abang biasanya full berapa? Mobil kecil ya. Biasanya habis berapa rupiah? Biasanya 400-an. 400. gitu, Sekarang 400-an. berapa? Kemarin di fullin? Kemarin istri 600 nggak? Nyampe nggak? istri yang Yang ngisi full. ya. Jadi nanti saya tanya dulu. Ya. Tapi kira-kira 600 lah paling nggak. Bisa 600 Iya, ya. bisa. Pertamax ya atau bukan? Kemarin istri saya Pertamax kan bergantung pada yang kita butuh gitu ya. Jadi yang lewat Pertamina ya Pertamax. Iya. Kalau lagi pingin bacang gitu, ke Shell di stasiun apa di SPBU Shell itu Shell. SPBU Shell itu ada bacang ketan yang enak gitu. 11.000 harganya. Beli bacang. Tapi kan Shell lebih mahal sekarang kan? Jauh lebih mahal, 16.000 Dia itu. 16.000 ya. Nah, jadi itu kan tergambarkan ya. Hampir mustahil Shell berani pasang harga jauh lebih tinggi dari Pertamina kan. Pertanyaannya mengapa Pertamina bisa jual 12.500, Shell 16. Ya kira-kira masih mepet itu Pertamina itu dengan jual segitu. Tapi kan kenaikannya sudah tinggi. Dari 9.000 ke 12.500, mau dari 9.000 ke 15.000 kan heboh apa kata dunia gitu kan. Nah jadi walaupun Pertamax itu BBM yang tidak diatur pemerintah, tidak disubsidi, namun kelihatannya masih dikendalikan harganya. Kelihatannya begitu ya, nggak benar-benar lepas ya. Ya seperti juga Pertalite ya. Pertalite dengan Pertamax. Kalau Pertalite kan RON-nya 90. Kalau dulu premium 88. Si Pertalite 90, Pertamax yang Pertamax biasa ya itu 92. Nah sebelumnya ada Pertamax Plus dulu. Plus itu hilang. Langsung sekarang Pertamax turbo gitu. Nah biasanya 16.000 itu harga turbo. Tuh. Bang, tapi ngomong-ngomong soal itu ya, kan ngerasain gitu bedanya harganya. Tapi abang juga mengatakan ini mepet nih sebenarnya ya sama harga keekonomian atau apalah istilahnya begitu. Tepat nggak naikin kemarin tanggal 1 April 2022? Ya kalau dari perspektif saya ya, dan saya kebetulan pernah juga berkecimpung gitu di dunia itu, ikut memelototi rumus kenaikan harga KPPU gitu. Bukan Satgas Tata Kelola Migas itu. Tahu mekanismenya lah gitu ya. Nah jadi saran kami sih jangan ditahan kenaikan harga itu terlalu lama. Jadi ini kan jadi harusnya saya minum obat hari ini misalnya, tapi jangan deh minggu depan aja. Penyakit saya kan makin lama makin menjalar kemana-mana. Nah oleh karena itu dibikinlah mekanisme. Oke, yang penting apa sih? Stabil, tidak gonjang-ganjing ya. Jadi naiknya dari 9.000 ke 12.500, saya kaget semua orang. Kalau ada alternatif
niscaya dia akan cari alternatif, dan alternatif yang tersedia Pertalite yang masih 7 ribuan ya ke Pertalite. Terus pemerintah bilang, wah ini orang-orang kaya nggak pantas beli Pertalite. Ya nggak bisa bilang gitu, tidak bisa menghimbau, tapi lewat satu kebijakan yang efektif gitu. Nah saya usulkan waktu itu tahun kapan? 2014 2015 barangkali ya, waktu di Satgas tata kelola migas itu macam-macam, ada beberapa alternatif. Pertama misalnya dana stabilisasi. Jadi kan harga itu tidak selalu naik, bisa juga kerap juga turun. Dan ingat nggak tahun 2020 kalau tidak salah ya, itu harga minyak pernah minus. Jadi kalau kita beli minyak kita dikasih uang gitulah kasar, walaupun cuma 1 hari. Tapi kira-kira di $20 besoknya. Nah waktu di $20 kok Pertamina tidak nurunkan ya? Nah itu takut atau apa sih yang dipikirkan, kenapa nggak turun naik jadi bukan atau urusan apa gitu? Pertamina kan, itu kan urusan pemerintah. Iya. Nah jadi pemerintah merasa berdosa. Karena apa? Pertamina nih banyak sekali penugasan tidak dikasih uang, atau penugasan uangnya belakangan kalau tersedia uangnya. Nah begitu. Jadi ya udah deh Pertamina, kamu saya tekan ya, jangan naikkan harga. Kamu kan jadi rugi nih. Kalau kerugiannya itu saya akan, kata pemerintah nih, kerugiannya saya akan kompensasikan. Makanya ada dana kompensasi sekarang. Nah, tapi kalau yang namanya dana kompensasi itu beda dengan subsidi. Kalau subsidi teratur ada di APBN, dana kompensasi nggak ada. Nah, jadi disiplin anggarannya jadi lebih longgar ya. Nah, jadi waktu harga turun, pemerintah tidak turunkan BBM, harga BBM itu proporsional. Jadi kalau harga turun, misalnya turunnya 30%, harga BBM turunkan 10% saja. Nah yang 20% itu tabung buat next time, dana gitu ya? stabilisasi. Kalau terjadi kenaikan melonjak, harga tidak ikutan melonjak. Nah itu Bang, kenapa sih nggak dikasih ke harga pasar aja gitu, kayak ya udah sesuai. Jadi orang yang mau beli juga kan bisa lihat di situ tulisan, oh harga segini hari ini, segini hari segini. Kayak kenapa nggak gitu aja sih? Kayak misalnya kemarin sudah disetujui oleh DPR 16, tapi naiknya cuma 12,5. Ya itulah, jadi masih mepet kan, kasihan Pertamina. Kenapa? Secara psikologis apa yang dipikirkan oleh pemerintah? Jadi Pak Jokowi itu presiden yang tergolong berani ya. Jadi dia dilantik bulan Oktober 2014, 2015 dia sudah naikkan BBM, harga BBM. Karena subsidinya besar sekali waktu itu. Kemudian diatur mekanisme harga BBM itu ditinjau setiap bulan. Kalau saya tidak salah setiap bulan atau setiap 3 bulan, tapi jalan tuh, sehingga pemerintah mengumumkan mulai 1 April misalnya naik berapa, terus turun berapa, iya. gitu, turun berapa. Nah setelah itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi, alasannya ditinjau tapi ya tidak dinaikkan. Gitu, kesimpulannya. Artinya saya tidak tahu ya ada masalah psikologis apa. Jadi ketakutan ini tidak hanya pada Jokowi ya. Ibu Mega juga, Pak SBY juga. Pak SBY itu pernah sampai ratusan kali rapat nggak ngambil keputusan untuk menaikkan harga BBM itu. Sensitif banget ya. Sangat sensitifnya. Nah tapi kita tidak boleh hidup di alam seperti itu kan, tidak sehat kan. Jadi di dalam kungkungan, di dalam apa ya, suasana batin yang
sebetulnya tidak beralasan. Ya itu tadi yang Abah bilang, minum obat harusnya siang minum, ini ditunda besok lagi, lusa lagi, minggu depan lagi, terus-terusan. Jadi kan numpuk ya. Harusnya Kankernya kapan udah. itu? Naiknya kemarin harusnya kapan? Harusnya itu bukan pertanyaan kan. Ya setiap bulan ditinjau. Ya, harusnya begitu ya. Tiap bulan ditinjau. Nah, tapi ada satu nih, berarti pemerintah tuh tidak pede dengan hasil kerjanya sendiri. Hasil kerja yang mana nih Bang? Secara keseluruhan. Aha. Kan Pak Jokowi itu cita-citanya pertumbuhan ekonomi meroket 7%, rakyat sejahtera. Nah, dia 7 tahun ini gagal untuk menyejahterakan sebagian besar rakyat. Makanya kalau ada kenaikan sedikit, rakyatnya sudah bergejolak gitu, kaget. Kenapa? Karena nggak sanggup kan. Betulnya ya, saya enggak mau melenceng nih ya, tapi sekedar menunjukkan bukti aja. Orang rela berjam-jam untuk antri sekedar untuk mendapatkan 1-2 liter minyak goreng. Berarti kan hidup rakyat ini dalam situasi yang pas-pasan gitu ya. Karena kalau dia ini sebagian besar itu maksud saya lebih dari 50%, rakyat Indonesia itu insecure hidupnya itu. Insecure itu kira-kira ya pengeluaran per harinya 25.000. Jadi kalau saya di rumah ada 2 anak, jadi kan berempat sama istri ya, 4 kali 25.000, 100.000. Ya. Nah coba 100.000 sih nggak miskin lagi kalau di Indonesia itu. Tapi insecure lah kan, 100.000 dapat apa? Dari rumah ke Pulau Gadung aja kalau naik taksi sudah udah habis lebih gitu. separohnya Iya. kan. Nah, insecure itu yang tinggi sehingga gejolak sedikit saja dia kan nih kalau dapat uang ya dia sudah taruh di apa tuh, di amplop-amplop tuh. Amplop-amplop Ini yang untuk beda-beda jajan gitu ya. anak, ini untuk apa. Jadi tidak ada lagi untuk kenaikan harga itu. Makanya mereka bersedia antri. Nah, artinya kan masyarakat rentan, kita masih gagal untuk menyejahterakan rakyat, tapi luar biasa untuk membuat orang kaya tambah kaya. Nah, Misalnya di bagian mana nih yang bikin orang kaya tambah kaya? kalau untuk rakyat kadonya PPN naik. Iya, jadi Kalau untuk 11%. orang kaya pajak perusahaan turun. Nah, gitu. Kalau minyak goreng kena PPN 11% sekarang. Kalau beli mobil bebas PPN BM. Nah, itu ya. Ya Itu sedikit aja iya, sebagai iya. contoh. Itu Abang melihatnya apa? Bakal menimbulkan kecemburuan ya? Nggak Adil cemburu atau sih rakyat. nggak cemburu? Tapi tolong kalau perlu minyak goreng dengan harga yang stabil ya. Tiap ini kan tiap bulan naik terus sampai 20-an ribu gitu. Terus janji akan dipenuhi ada minyak goreng curah. Minyak goreng curahnya harganya 14.000 katanya ya. Kalau harga harga kemasan kan bisa 20-an ribu ya. Ya kata pemerintah masih dicari oleh rakyat langka gitu kan. Tetap aja antrian di mana-mana ya. Langka, kalau tidak ada antrian ya langka gitu. Kalau ke pasar kata pemerintah 14.000 ya beli aja mau pemerintah kata tuang dagangnya. Beli aja di gitu. TV. Beli aja di TV gitu. Iya, Nah, iya, jadi entah itu BBM, entah itu minyak goreng atau apapun, niscaya akan membuat gaduh, bikin masalah kalau kebijakannya merusak logika sehat masyarakat. Logika sehat masyarakat tuh apa? Kalau ada 2 harga, rusaklah pasar itu. Iya, iya, iya. Karena apa?
penjual ingin harga yang lebih tinggi, pembeli ingin harga yang lebih rendah. Jadi rusaklah. Nah, penjual kalau disuruh pemerintah, dipaksa pemerintah untuk memasok pada harga rendah, ya dia bilang ngapain? Emang saya panti sosial gitu kan? Kan tidak ada larangan, minyak goreng kan tidak ada larangan, bukan barang yang dikendalikan pemerintah, bukan apa kan? Iya. Bang, balik lagi nih ke soal PPNBM jadi 11%. Jadi tanggal 1 April PPN, oke, mohon maaf. Jadi PPN jadi 11%. Tanggal 1 April itu udah kayak yang setiap tahun tuh hampir selalu dikasih kado. Tapi udah lama ya kita nggak dikasih kado. Sekarang dikasih kado. Dulu tuh selalu terbiasa tiap 1 April naik harga bensin. Orang udah antri itu hampir setiap tahun, tapi kan selama beberapa tahun nggak ada. 1 April kemarin ada naik PPN, terus kemudian naik Pertamax. Kalau abang telepon ke Palija juga itu pemasangan baru naik juga gitu. Jadi tanggal 1 April semuanya pada naik gitu. Abang ngelihat ini 2022 orang masih ada yang COVID, ada yang enggak, tapi situasi masih beginilah ekonomi. Waktu yang tepat apa enggak sih gitu untuk itu semua? Nyesek gitu saya nih ya. Pertama tuh masyarakat menengah bawah ya pada umumnya belum pulih dari dampak COVID ya. Jadi dia punya usaha harus dia tutup. Kalau dia pekerja, jam kerjanya dikurangi. Ada yang PHK gitu. Juga. Ada yang di PHK juga gitu. Terutama anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda yang korban pertama itu dari itu. Jadi daya beli ini masih tertekan. Biasanya tiap tahun itu masyarakat itu peningkatan belanjanya, konsumsi masyarakat namanya sekitar 5%-an. Oh, bertahun-tahun segitu. Tapi 2021 kemarin cuma 2%. Nah, artinya kan si 2% itu ya yang super kaya itu kan yang masih bisa beli. Kan ini 2% itu rata-rata. Ada yang 10%, ada yang minus gitu. Nah, jadi satu itu tekanan. Nah, belanja masyarakat itu menyumbang lebih dari separuh ekonomi kue nasional atau PDB 54% gitu. Nah, jadi kalau kita ingin pulih kan pertumbuhan ekonomi mencapai kondisi sebelum krisis. Ini masih belum. Kondisi sebelum krisis tuh 5, sekarang cuma 2 kan. Nah, oleh karena itu yang harus dijaga yang besar ini kan, si konsumsi masyarakat ini di eman-eman, masyarakat ini bunga udah diturunkan ya, bunga sudah diturunkan kan. Kalau buat yang punya uang, ngapain saya taruh uang di bank, saya belanja aja lah. Tidak terjadi itu pada masyarakat kelas bawah itu. Nah, jadi akibatnya apa? Ongkos yang harus ditanggung oleh pemerintah itu adalah pemulihan semakin lambat. Akan pulih nggak sih? Belum. Tapi akan. Tahun ini ya enggak. Suatu ketika. Tapi kalau negara-negara lain setahun sudah pulih, Indonesia belum. Masih jauh belum pulih. Dan ditambah lagi dengan tekanan ini. Nah, artinya kan kita kan sumber dayanya terbatas nih. Wong belum sembuh bener gitu. Nah, oleh karena itulah segala potensi yang kita punya itu kita harus himpun. Jangan disia-siakan, jangan dihambur-hamburkan. Ya, kita harus himpun untuk pertama menjaga atau memastikan penduduk rentan
itu tidak jatuh miskin semakin dalam. Kan negara kan melindungi yang lemah. Caranya apa BLT lagi? Caranya apa? Iya. Mau apa? Mau mengasih kursus usaha. Iya, untuk perut dia aja belum beres, bagaimana disuruh mikir usaha? Nggak bakal fokus dia. Dan dia tidak punya akses untuk ke pasar gitu. Mau dikasih uang berapa aja ya bagaimana gitu, susah. Nah, oleh karena itulah maka muncul fokus gitu kan. Nah, jadi uang yang terbatas itu digunakan untuk yang terpenting, yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, kalau sekarang di tengah kita ngutangnya makin banyak, kemudian yang kita bangun apa? Ibu kota baru yang sebetulnya bisa ditunda. Bisa ditunda ya. Tapi seharusnya. kalau perut amarah rakyat tidak bisa ditunda. Nah itu loh konteksnya gitu. Iya. Jadi fokusnya yang mana dulu gitu, yang didahulukan gitu, urgensinya Kan yang mana? terbatas. Iya. Nah kalau sekarang kan kesannya untuk ibu kota baru pokoknya Harus ada. Nah untuk minyak goreng katanya dulu janjinya mau subsidi apa? Nggak ada. Nah bagi saya untuk rakyat nomor satu, rakyat yang rentan harus diselamatkan. Oke. Bang, netizen itu kan macam-macam ya. Komentarnya macam-macam nih, ada yang komentar kayak begini nih. Jadi dia membandingkan UMR pada saat zaman tahun 93 nih. Zaman Orde Baru dengan harga premiumnya. Harga premium tahun 93 itu 700 perak dan UMP Jakarta saat itu Rp23.930. Kalau dibeliin bensin semua Ini sebelum krisis ya. Iya, tahun 93. Kalau dibeliin semua bensin cuma dapat 34. Nah, 2022 Pertamax waktu itu masih 16 nih Bang, belum di yang terbaru. Nah, UMR-nya sekian. Kalau dibeliin Pertamax semua dapat 287 liter. Ini gara-gara ada orang yang bilang enak zaman Orde Baru ya gitu. Tapi ternyata ada yang hitung-hitung kayak begini gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat harga bensin pada saat itu dengan harga bensin pada saat sekarang, mendingan harga sekarang gitu. Kalau dilihat dari ini. Ini hitung-hitungan netizen sih. Ya ini harus saya kan tidak berani mengatakan ini akurat atau salah gitu ya. Tapi yang saya bayangkan juga waktu itu saya dari keluarga miskin atau bisa dikatakan sangat miskin gitu ya. Tapi kok saya bisa sekolah sampai perguruan tinggi dan disekolahkan oleh pemerintah ke luar negeri gitu. Saya miskin. Karena apa? Uang sekolah murah sekali. Sehingga semiskin-miskinnya ayah masih bisa membayar SPP saya gitu. 15.000 per semester. Ini kan tadi 93, itu 98 tuh. Nah, kemudian zaman krisis ya, 66 itu tahun 66 kita tidak punya uang, devisa terbatas, kebutuhan kita yang import ya tidak bisa dipenuhi semua karena pemerintah tidak punya devisa yang cukup. Lalu dijatah. Jadi salah satu yang dijatah adalah minyak tanah. Dapat 20 liter sebulan kalau nggak tahu untuk satu keluarga ya. Nah saya dengan adik saya 2 tahun di bawah saya itu, saya tinggal di Gang Edi daerah Jalan Halimun dekat Pasar Rumput sana. Nah di dekat rumah saya itu ada pasar namanya Pasar Gembira. Sekarang udah jadi kawasan perkantoran kan. Nah itu antrinya tertib, tidak seperti konser musik minyak goreng itu. Konser musik. Tertib sekali. Ini saya juga bingung, ini antrian apa konser musik ini gitu. Saking nggak masuk akalnya begitu. Nah jadi inflasi di tingkat zaman Pak Harto itu juga lebih tinggi dari sekarang memang. Nah tapi
kebutuhan pokok itu terjamin adanya gitu Nah, ya. oke. Ya. Jadi nggak bisa relatif dibandingkan sih, kayak tapi gitu kalau ya. saya sih bandingkannya secara hakiki gitu. Kebebasan nggak bisa dinilai. Jadi kita menulis itu lantas Pak Harto tidak berkenan dibredel gitu kan. Iya. Mungkin teman-teman Beda, dunia. itu beda cerita ya gitu, Nah, Pak. jadi itu lebih berharga karena Oke. apa? Kalau zaman Pak Hartonya keliru nggak bisa dikoreksi. Nah sekarang kan kita bersuara di media sosial segala macam. Sepanjang kita ada datanya, insya Allah kita aman. Kayak hitung-hitungan tadi juga ada di media sosial, dia naikin aja gitu kan. Iya, Iya kan? jadi kan semua orang sekarang bisa jadi televisi, Iya. bisa jadi koran. Semua orang bisa Nah, sekarang. kalau kita harus mengkonfirmasi satu-satu kapan kita tidurnya, Iya, nggak kapan kita kelar-kelar ya. makannya. Nah, jadi dibutuhkan juga moralitas, dia perlu Oke. ditegakkan moralitas supaya apa yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan kesesatan baru gitu ya. Itu. Nggak hoax juga. Tidak hoax, Bang, ya. orang-orang yang tadi kan dibilang bahwa PPN 11% itu dampak yang besar apa enggak? Memberikan dampak yang besar apa enggak? Atau biasa-biasa aja? Ya jadi misalnya harga daging ya, harga daging ya daging buat orang kaya lah gitu barangkali. Harga daging ayam deh, harga daging ayam 50.000 misalnya nih 50.000 supaya gampang menghitungnya atau 100.000 ya. Oke. Tadinya kena PPN 10.000 jadi 110.000 plus PPN. Nah sekarang 111.000. 111.000. Naiknya itu berapa persen, Mbak? Naiknya dari yang sebelumnya 10% kan? Iya, jadi kalau saya persenkan kan naik dari 10 jadi 11%. 10%. Nah berapa persen tuh kenaikannya? Kan 10% bukan 1%. Iya. Sementara UMP naik cuma 2%. Itu aja udah kelihatan. Iya. Berarti di situ hitung-hitungan yang tadi amplop bapak-bapak, ibu-ibu itu di situ akan ada kekurangan. Ya karena saya pernah merasakan ibu saya yang melakukan itu. Dari lemari makannya amplopnya udah jelas ini untuk jajan anak-anak. Jajan bukan jajan tuh jajan gimana gitu, tapi karena rumah saya jauh dari sekolah, saya tinggal di Tebet, sekolah di Setiabudi kan jauh. Nah, pasti kan perlu ngisi perut di antara itu gitu-gitu ya, walaupun cuma berapa gitu. Wah udah bingung ibu saya kalau ada satu kenaikan tertentu itu. Nah berarti orang nggak bisa disalahin juga kalau pindah dari Pertamax ke Pertalite ya, karena harganya jauh. Jangan disalahkan. Ini untuk menyelamatkan amplop-amplop yang tadi udah dialokasikan kalau Mbak itu. lihat waktu harga Pertamax masih 9.000 itu Pak motor di pom bensin Pertamina itu Di Pertamax semua maupun di Shell Pertamax semua betul. dia nggak Pertalite karena dia merasa senang gitu. Kenapa? Mesinnya tuh Mesin makin nggak bagus. ngelitik kasar Ngeletrek. itu. Iya. Bahkan ada yang lucu, ada sepeda motor kehabisan bensin gitu, terus dia rela untuk tidak mengisinya, tapi dia cari Pertamax dulu gitu. Ada kan yang di pinggir jalan itu kan yang Pertamini yang gitu-gitu, dia nggak mau karena ingin jaga situasi kualitas mesin. Dan kalau orang sadar seperti itu yang punya mobil, yang punya motor, nanti kalau mau dijual, mau ganti baru, itu harga secondnya masih bagus. terjaga. Nah ini kalau misalnya orang banyak pindah dari Pertamax ke Pertalite, cukup nggak? Negara siap nggak? Kira-kira ya konsumsi Pertalite itu 23 juta.
ini lebih kurang ya, koma-komanya saya tidak ingat. Untuk premium cuma 2 jutaan, jadi sedikit sekali. Nah, kasarnya kan si premium si Pertamax ini yang 2 jutaan itu tidak disubsidi. Nah, walaupun disubsidi kemarin ini. Iya. Kalau harganya naik, mereka pindah ke Pertalite, itu pemerintah harus mensubsidi lebih banyak. Karena subsidi untuk Pertalite dahsyat. Iya. Per liter itu bisa 6.000. Oke. 6.000 kali 23 juta kiloliter. Mbak bisa hitung sendiri. Nah, uangnya jadi kacau kan. Tapi yang jual Pertalite juga dikit kan? Nggak semua SPBU ada, yang di tengah-tengah kota tuh udah dikurang-kurangin. Nah, itu gitu kan nggak fair kan. Ini jadi sebetulnya pemerintah ya apa ya istilah saya tuh munafik gitu ya. Munafik karena apa? Karena dia sebetulnya ingin menaikkan harga. Terkesankan pemerintah itu pro rakyat, tidak menaikkan harga premium dulu, tidak menaikkan harga solar, tidak menaikkan harga Pertalite, tapi pasokannya dikurangi. Nah, kemudian merembet lagi, semakin diatur yang tadinya tidak diatur, yang namanya Pertamax. Tidak diatur harganya, suka-suka Pertamina nentukan, bukan suka-suka 100% gitu ya. Nah, konsisten dong pemerintah. Kenapa Pertamax dibiarkan 9.000 bertahun-tahun? Entah, enggak ada badai, tenang, tetap 9.000 gitu kan. Nah, artinya kan sudah dirusak juga mekanisme yang kita inginkan lebih friendly gitu ya, tidak dipaksakan seperti itu, karena mau tidak mau kalau terlalu lama ditekan, dia akan akan harus suatu ketika disesuaikan, penyesuaiannya itu sakit gitu. Karena dirapel istilahnya kan. Dirapel. Nah, itu di jumlah sekaligus semuanya. Nah, shock kan. Okay. Nah, kalau saya misalnya tekanan yang ada pada saya sedikit-sedikit gitu, saya bisa hadapi. Tapi kalau tekanannya kumpulkan dulu, suatu ketika tekanannya udah banyak menghantam saya, ya saya langsung KO. selaput. Bang, yang sekarang lagi rame itu dibicarakan impor minyak dari Rusia. Abang setuju atau tidak? Kata beberapa instansi udah setuju, udah ngasih lampu hijau. Abang setuju nggak? Saya sih sekarang pertimbangannya moral ya. Jadi mau pantaskah kita berhubungan dengan negara yang membombardir warga, tidak mengenal kaidah perang, macam-macam gitu ya. Kita lihat baru-baru ini kota-kota yang ditinggalkan oleh tentara itu mengerikan sekali gitu. Jadi kita bermain atas penderitaan orang itu, orang Ukraina. Ya, kita cinta damai dan janganlah mengkhianati nilai-nilai dasar dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menjaga perdamaian dunia segala macamnya. Jadi kita tuh ngasih Rusia sebetulnya amunisi. Kalau si Ukraina dapat persenjataan dari Inggris, dari Amerika gitu. Nah, sekarang kita memasok senjata juga ke Rusia lewat beli minyak dia. Karena nanti minyak yang kita beli, uangnya mereka gunakan untuk membunuh penduduk Ukraina gitu ya. Singkat cerita, nggak setuju ya? Menentang keras. Menentang keras. Nah, risikonya lagi Indonesia dikenakan sanksi oleh Amerika nanti. Jadi janganlah bicara
janganlah bicara kalau ada konsekuensinya. Jadi kalau menurut saya kalau soal ini konsultasikan dulu sama Deplu, Kemenlu ya. Yeah, yeah. Jadi jangan Pertamina ngomong, ini kan Ibu Dirut ya yang bicara kan. Aduh, jangan deh. Banyakan dikasih negara seperti dia yatim piatu daripada dia menyumbang ke negara. Gara-gara maaf ya, ketololan pemerintah. Kan sebetulnya pemerintah bisa menurunkan harga minyak goreng dengan mudah sekali. Caranya gimana?